selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Senang sekali berjumpa kembali bersama saya Manisa Putri dalam program Sapa Pekalongan. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai waspada tindak pidana perdagangan orang. Ya saudara, beberapa waktu yang lalu Polda Jawa Tengah ini sempat mengungkap kasus tindak perdagangan orang ke luar negeri di Pemalang. Dan jumlahnya saudara tidak tanggung-tanggung mencapai 447 orang. Dan 447 orang ini awalnya dijanjikan berangkat ke luar negeri sebagai anak buah kapal, namun mereka berangkat melalui jalur ilegal. Nah, keberangkatan mereka melalui jalur ilegal inilah yang membuat mereka menjadi tersandung masalah. Nah, kira-kira bagaimana sih memilih penyalur tenaga kerja yang legal dan juga terjamin? Kita akan membahas hal ini dengan narasumber kita. Sudah ada Bapak Herman Suprayogi selaku Direktur PT Puncak Jaya Samudra. Selamat pagi Pak Herman, apa kabarnya Bapak? Pagi juga Mbak. Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak, kita akan membahas mengenai waspada tindak pidana perdagangan orang begitu Pak. Seperti yang kita tahu beberapa waktu lalu begitu ya, pihak kepolisian ini gencar sekali Pak melakukan razia terhadap penyalur tenaga kerja ilegal begitu Pak. Nah Pak Herman, kira-kira kenapa sih ada masyarakat yang akhirnya berangkat melalui jalur ilegal begitu Pak? Ya, itu memang salah satu adalah tanggung jawab pemerintah bagaimana mensosialisasikan terkait bagaimana masyarakat itu bisa memahami dan mengetahui prosedur untuk bekerja di luar negeri. Salah satunya adalah bekerja itu kan ada yang memfasilitasi. Nah, di mana kita harus tahu bagaimana si fasilitator itu atau kalau di perusahaan penempatan itu namanya P3MI. Ya, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Yang notabene P3MI itu sudah memiliki izin dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia yang disebut dengan SIP 3MI juga, namanya surat izin untuk mendirikan perusahaan penempatan pekerja migran ke luar negeri. Ada juga yang namanya manning agent. Iya, manning agent itu perusahaan penempatan yang perekrutan dan penempatan yang dikhususkan untuk ABK ya, atau awak kapal. Ya, itu memang harus ada izin yang namanya SIUPAD yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Kementerian Direktorat Perhubungan Laut. Sebenarnya untuk mengecek bagaimana perusahaan itu terdaftar atau tidak memang sudah ada linknya, baik di Kemenaker maupun di Kementerian Perhubungan. Itu ada linknya. Nah, itu tinggal bagaimana dari pihak pemerintah ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ada di mana bentuk tanggung jawab pemerintah terkait untuk calon pekerja migran itu dimulai dari pusat sampai ke desa. Karena kesempatan kerja di Indonesia memang sangatlah terbatas ya, sehingga dengan banyaknya sekarang ya lulusan sekolah baik SLTA maupun sarjana yang tentunya mereka harus bersaing, dan ketika mereka tersingkir dalam persaingan mendapatkan pekerjaan dalam negeri, tentu itu bagian dari alternatif dan solutifnya ya, sehingga bagaimana juga pemerintah bisa memberikan pemahaman. Nah kemudian Pak, bagaimana sih kalau misalnya dari masyarakat, mungkin masyarakat awam begitu kan ingin mengecek begitu Pak, itu caranya gimana Pak? Ya, itu kan memang ada link, contoh di SIUPAD itu ada untuk Kementerian Perhubungan melalui debhub.go.id, itu nanti muncul di situ nama-nama perusahaan yang sudah terdaftar di sana. Atau umpamanya sekarang kan perusahaan penempatan juga sudah mulai banyak ya, tersebar di berbagai kabupaten, khususnya apalagi untuk di wilayah Karisiden, ex-Karisiden Pekalongan itu ya. Itu mulai dari Brebes sampai Batang itu kan sudah ada bertebaran. Itu kan bisa dicek melalui website tentang izin-izin mereka. Nah itu memang kami memahami banyaklah calon pekerja migran ya, mungkin maaf adanya keterbatasan pengetahuan, adanya keterbatasan pemahaman tentang penggunaan untuk media sosial. Nah, itulah bagaimana. Tidak, kami kan pihak eksternal yang di luar pemerintahan ya. Jadi bagaimana itu menjadi tanggung jawab pemerintah supaya calon pekerja migran atau masyarakat itu tahu, ini loh perusahaan yang berizin, ini loh perusahaan yang ternyata tidak punya izin. Nah itu saya melihat sampai sekarang mungkin ya kurang lah menurut saya gitu, kurang sosialisasi dan pemahaman untuk sosialisasi bagaimana calon pekerja migran itu mengetahui perusahaan-perusahaan mana yang kiranya layak dipercaya dan sudah resmi mendapatkan izin dari pemerintah. Artinya kan dari yang kemarin ini dari 447 orang ini itu kan juga sudah tertipu, bisa dibilang seperti itu ya Pak. Nah bagaimana sih Pak supaya mereka itu, ternyata banyak juga kan yang tidak tahu begitu Pak. Bagaimana agar mereka semua itu bisa tahu begitu Pak. Orang-orang nanti yang mendaftar lebih mudah lagi mereka supaya tahu begitu bahwa ini legal atau tidak legal, lebih gampangnya lagi. Mungkin kan ada yang apa ya, bisa dibilang buta online begitu Pak. Ya ini.
Di setiap masing kabupaten ada dinas sosial, dinas ketenagakerjaan. Ya datang aja. Di situ pasti akan terlink lah. Di situ akan tersimpan informasi, sumber informasi perusahaan-perusahaan mana. Karena selama ini seperti kami PT Puncak Jasa Mudra yang berada di Kabupaten Pemalang, itu kami mempunyai komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah melalui Disnaker. Ya sehingga ketika kita memang ada lowongan ataupun ada peluang-peluang yang kiranya memang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman atau masyarakat yang mau bekerja ke luar negeri, itu bisa melalui Disnaker. Makanya memang masyarakat juga harus proaktif lah, bukan dalam artian di sini masyarakat pasif, lalu harus apa-apa pemerintah. Ya memang itu pemerintah memang tanggung jawab, tapi masyarakat sekarang harus punya jiwa aktif. Bagaimana kita mencari peluang, mencari informasi, cara bekerja. Karena sekarang siapa yang tidak bisa mengambil kesempatan, maka dia tentu akan tertinggal. Kan, seperti itu. Kalau untuk yang perlu dipersiapkan oleh TKI sendiri ya Pak ya, pekerja migran Indonesia, agar tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang itu apa Pak? Ya, tentu yang pasti itu tadi awal adalah bagaimana dia mencari tahu perusahaan yang legal. Kedua itu kan tentang dokumen dia sendiri, dia kompetensinya seperti apa gitu loh. Jadi dia harus memahami karena sekarang kan untuk bekerja di luar negeri itu tidak bisa serta-merta. Harus ada satu kemauan, kesiapan baik secara jasmani ya dan rohani ya. Rohani di sini dalam arti kesiapan mental. Jasmani tentu dia harus mempunyai kesehatan ya. Karena sebelum bekerja pun ketika memang dia mau mendaftar di perusahaan penempatan, itu dia harus medical check up. Ya, itu disiapkan dari segi kesehatan jasmani. Terus kemauan bagaimana dia, apa yang menjadi landasan dia bekerja ke luar negeri? Tentu dia kan punya alasan. Ya, apakah hanya karena sebatas dia frustasi, apakah memang dia punya keinginan maju, ataukah memang dia ingin mengambil peluang dan kesempatan. Kita akan berbincang mengenai keterampilan begitu ya Pak. Tapi kita tahan dulu Pak, kita break dulu ya Pak ya. Ya saudara jangan kemana-mana, nanti kita akan berbincang kembali. Tentu saja jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas TV.